berbeda pendapat. Selamat mendengarkan. Tuan Besar, saat ini pewaris dari keluarga Miller telah tiba di Megaton 2 hari kemarin dan siang tadi. Anak buah kita mengatakan bahwa mereka tiba di Garden Hills. Seorang lelaki setengah baya memberi laporan kepada lelaki yang dia sebut sebagai Tuan Besar tadi, yang sedang berada di ruangan kerjanya di kantor besar perusahaan Future of Company yang berada di Mountain Lotus itu. Apakah mereka ada mengambil gambar atau video? Tanya Tuan Besar itu. Ada Tuan, sebentar, akan saya tunjukkan. Jawab lelaki tua itu sambil menyerahkan ponselnya kepada Tuan Besar tersebut. Lelaki yang duduk di kursi tersebut menggeser layar ponsel yang diserahkan kepadanya tadi, lalu memperhatikan dengan seksama. Memang sekumpulan manusia-manusia yang tidak kenal jera. Dulu bekerja sama dengan Robin. Setelah itu mereka menjadi babu bagi Ramendra. Sekarang bekerja sama dengan Paul untuk menjilat pewaris dari keluarga Miller ini. Mengapa ada manusia yang sangat rendah seperti ini? Gumam Tuan Besar tersebut sambil menyerahkan ponsel itu kepada pembantunya. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Tanya sang pembantu tadi. Black, kau hubungi Kenny dan seluruh jajaran staf di William Group. Mereka harus tiba di sini lusa. Akan ada rapat untuk membahas masalah ini. Bagaimanapun, orang yang ada di dalam foto itu adalah Diana dan Frank, paman dan ibu kandung sepupuku, Kenny. Aku harus membahas lebih dalam lagi dengan Kenny tentang masalah ini. Kata Tuan Besar itu memberi perintah. Oh ya, nanti jika kau keluar, telepon Paman Jeff. Suruh dia menemuiku di ruanganku ini. Baik Tuan Muda. Tuan Muda, jika begitu, saya mohon diri dulu. Kata pembantu bernama Black itu. Tak lama setelah Black keluar dari ruangan kerja pribadi Tuan Besar tadi, kini terdengar pintu diketuk dari luar. Masuk, kata Tuan Besar memberi perintah. Kau memanggilku, Jerry? Tanya seorang lelaki berusia hampir 60-an kepada Tuan Besar itu. Sebaik saja dia berada di dalam ruangan itu. Benar, Paman, jawab Tuan Besar itu. Apa yang bisa aku bantu? Atau kau ada pertanyaan kepadaku? Tanya lelaki 60-an itu. Paman Jeff, sudah berapa lama Joe berguru di Kuala Nipah? Tanya Tuan Besar itu. Lelaki tua bernama Jeff itu menghitung sejenak lalu menjawab. Menurut perhitunganku, Joe sudah berada di Kuala Nipah 2 tahun lebih sedikit. Mengapa? Tanya Paman Jeff. Berarti sekarang umurnya sudah 17 tahun. Gumam Tuan Besar itu. Hei, ada apa dengan umurnya Jerry? Begini Paman, menurutmu, apakah cucu kalian itu sudah layak diberikan tanggung jawab? Maksudmu, tanggung jawab yang seperti apa? Lelaki tua bernama Jeff itu sedikit mengerjitkan dahi mendengar pertanyaan dari Tuan Besarnya itu. Mengepalai Dragon Empire dan mengambil kendali beberapa aset perusahaan yang berada di beberapa tempat. Jawab Tuan Besar itu. Kau waras, Jerry. Jangan jadi mendadak gila. Anak itu belum matang, oke? Katakanlah, untuk saat ini kekuatan fisiknya bagus. Bahkan bisa dikatakan pilih tanding. Tapi, itu saja tidak cukup, Jerry. Dia harus belajar lagi tentang hal bisnis. Dia perlu kuliah dan setidaknya harus menguasai dan mengerti apa itu manajemen dan bisnis. Apa itu saham, apa itu investasi, dan cara pengelolaan keuangan. Kemudian, dia harus menguasai strategi marketing, apa yang diinginkan oleh pasar, atau membuat tren sendiri di pasar. Dia juga harus bisa menilai segala macam prospek tentang untung dan ruginya dalam sebuah investasi. Itu tadi adalah tentang bisnis. Di dalam organisasi pula, dia masih berpikiran labil dan memiliki darah yang masih panas. Kau bisa bayangkan, jika satu saja keputusan yang dia buat itu salah, berapa nyawa yang akan terkorban, dan berapa banyak orang yang akan menderita karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Katakanlah, Dragon Empire ini organisasi yang memang sangat kuat, bahkan sudah merambah ke berbagai negara. Kesalahan fatal dalam mengandalkan kekuatan dari sebuah organisasi adalah kehancuran bagi banyak pihak. Kau pasti tidak menginginkan hal ini terjadi, bukan? Tanya Paman Jeff.
Lalu, kapan dia bisa belajar? Terkadang resiko juga perlu diambil dalam sebuah taktik. Bagiku, semakin dini dia diasah, maka akan semakin tajam di kemudian hari. Kata tuan besar itu masih kukuh dengan pendapatnya. Usia 17 tahun itu adalah usia di mana anak-anak remaja sedang menikmati masa remajanya. Jangan kau sia-sia kebahagiaan putramu hanya karena kau ingin menjadikan dirinya sebagai yang kau inginkan. Dia belum siap untuk memikul beban berat seperti ini. Ingat, bahwa kau pun sudah mengemban tugas itu saat sudah berusia 20 tahun. Sekarang aku bertanya, berapa banyak beban yang kau pikul? Seberapa kuat lawanmu ketika itu? Dan seberapa banyak orang-orang yang memiliki kepintaran di sekelilingmu? Kau ada Ryan, ada Daniel, ada Rico. Kau juga punya Arslan, Harry, Black, David, dan Kevin. Di dalam ruang rapat kau punya Tuan Barry, Ronald, Austin, Richard, Rustam, Isa, Raven, manajer Olive, dan banyak lagi. Sementara di dalam organisasi kau punya Draco, Tuan Syam, Regan, dan aku. Sementara Joe, siapa yang dia miliki? Tanya Paman Jeff sambil menatap ke arah tuan besar itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Kau mungkin benar, Paman, tapi aku juga tidak sepenuhnya salah. Ini hanya dari sudut pandang antara Paman dan aku. Mungkin Paman menilai dari sisi kekeluargaan, namun aku sebagai pebisnismen punya pandangan sedikit berbeda. Ini karena aku berkaca dari kesuksesan mendiang ayahku ketika berusia 17 tahun, mampu bersaing dengan nama-nama besar lainnya. Bahkan, kakek William pun mewariskan William Group ketika itu berusia hampir sama. Jadi, bagi Joe nanti, dia bisa belajar sambil bekerja. Di Garden Hills, perusahaan kita sudah berdiri walaupun tidak besar. Di sana, Ryan yang menjadi pengawas. Kau bisa menempatkan Joe di sana sambil kuliah, juga sambil bekerja. Bukankah Garden University adalah milik Future of Company? Paman, mengapa kau ingin menempatkan cucumu itu di kawasan perang? Kau tahu bahwa Garden Hill kamu saja bisa menjadi medan perang antara kita dengan keluarga Miller. Tanya Jerry. Aku belum selesai bicara. Begini Jerry, kau bisa mengirim Joe ke sana sebagai mahasiswa dan sebagai pengawas di kafe serta restoran yang kau miliki di sana. Dia harus mengenal seluk-beluk kawasan yang bakal menjadi medan pertempuran itu. Karena hanya dengan mengenal maka dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan. Di sana juga ada perusahaan bernama Garden Company Inc. Biarkan dia bekerja di sana sebagai karyawan magang. Ini akan lebih baik baginya sebelum terjun langsung ke dalam perusahaan milikmu. Bagaimana? Tanya Paman Jerry. Baiklah Paman, aku harus bertanya lagi kepada ayah dan Tuan Syam. Oh ya, apa Paman ada mendengar kabar tentang Joe ini? Anakmu itu nakalnya setengah mati. Setiap hari ada saja ulahnya. Aku mengirim Monang bergantian dengan Ucok untuk memantau anakmu di sana. Dia baik-baik saja, kata Paman Jeff. Oh ya Paman, bicara tentang Dragon Empire cabang kota Kemuning. Minggu depan, aku dengar Tigor akan bebas dari penjara. Baiknya, aku kirim saja Joe ke sana. Bukankah rencana lambang ketua organisasi ada padanya? Kata tuan besar itu. Boleh, kalau itu menurutmu baik. Sekalian dia berkenalan dengan mereka di sana. Baiklah Jerry, jika tidak ada lagi yang kau tanyakan, aku mohon diri undur diri, kata Paman Jeff. Silakan Paman, kata tuan besar itu sambil mengantar lelaki 60-an itu sampai di pintu.